Bab 283 kekuatannya masih ada. Malam di desa kecil ini sangat damai, sinar bulan tersebar di luar jendela, dan aroma rumput bercampur dengan aroma tanah disertai angin. Ditambah dengan kicauan serangga yang menyenangkan, malam pedesaan yang bersahaja namun nyata tampak istimewa tenang. Orang tua telah tertidur. Ini mungkin malam paling nyenyak yang pernah mereka tiduri dalam 8 tahun. Xiao Chen memiliki banyak perasaan di hatinya. Yang paling penting adalah dia merasa malu pada orang tuanya bertahun-tahun dan mengembara di dunia lain untuk memuaskan pasangan tua. Berapa banyak kepahitan yang telah kamu alami? Melihat uban mereka, Xiao Chen merasakan semburan kesedihan di hatinya. Waktu adalah yang paling kejam dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat ini, Xiao Chen berada di ranah kendali udara dan benar-benar seorang setengah dewa. Jika tidak ada kecelakaan, dia hampir tak terkalahkan di dunia manusia, apalagi bertarung di seluruh dunia. Dia dengan lembut membuka pintu dan memasuki kamar orang tuanya tanpa suara. Dua sinar cahaya lembut keluar, menyebabkan orang tuanya tertidur lebih nyenyak. Xiao Chen duduk di tepi tempat tidur, menggerakkan tangannya terus-menerus, memaksa keluar aliran esensi kehidupan dari tubuhnya. Cahaya putih susu itu seperti gelombang air, lembut dan suci. Ia terus-menerus mengetukkan titik akupuntur ke seluruh tubuh orang tuanya. Denyut nadi memungkinkan saripati bersirkulasi, memungkinkan energi kehidupan mengalir melalui titik akupuntur dan pembuluh darah, masuk ke dalam daging dan tulang, menyebar merata ke seluruh tubuh, dan menyatu sempurna ke dalam tubuh mereka. Setelah melakukan ini, Xiao Chen dengan lembut menutup pintu dan mundur. Setelah kembali ke kamarnya, dia tidak bisa tertidur. Akhirnya, dia membuka pintu lagi dan terbang ke punggung ruangan dengan ringan, memandangi desa kecil di bawah cahaya bulan di malam hari. 8 tahun telah berlalu, dan desa ini tidak berubah sama sekali. Xiao Chen merasakan perasaan tidak nyata, kembali seperti ini. Dunia keabadian, segala sesuatu di masa lalu tampak seperti mimpi. Bisakah kamu melupakan mimpi itu? 8 tahun mimpi, bagaimana cara melupakannya? Bagaimana kita bisa lupa? Ada satu hal khusus yang membuatnya sangat khawatir. Sebelum keretakan besar di luar angkasa, apakah King King juga terlibat dalam mata laut luar angkasa? Dia tidak tahu. Xiao Chen melangkah ke dalam kehampaan, melihat sekeliling desa kecil, dan mendengarkan kicau serangga malam. Di paruh kedua malam, dia seperti hantu, berkeliaran sendirian di bawah cahaya bulan, menghantui pegunungan di dekatnya, dan akhirnya naik ke langit dan terbang menuju hulu Sungai Kuning. Di tepi Sungai Kuning yang jaraknya lebih dari 10 mil, terdapat platform tinggi yang besar dan megah, seluas beberapa mil. Sebelum selesai, tingginya sudah 200 meter. Chen tahu dari perasaannya bahwa platform tinggi itu jelas tidak sederhana. Ini bukan hanya sebuah bangunan megah yang membuang-buang uang dan orang, tetapi juga sebuah altar yang menakutkan, dengan banyak formasi yang mungkin diukir di dalamnya. Benar saja, sesuatu akan terjadi di dunia manusia, jika tidak, bagaimana bisa terjadi? Xiao Chen terbang mengelilingi platform raksasa, dan kemudian terus terbang di udara, ke hulu sepanjang Sungai Kuning. Hampir setiap beberapa ratus mil, ada proyek teknik sipil besar-besaran, dengan menara yang menjulang tinggi, istana megah, dan jembatan besar yang mengarah langsung ke langit. Agama nasional Kyushu sungguh murah hati upaya dunia, dan harus ada rencana besar untuk membangun apa yang disebut teras Zulong dan jembatan kematian Tongtian. Xiao Chen tidak terus kembali ke hulu, karena saat ini sudah hampir subuh. Jadi dia kembali ke rumah dengan kecepatan 8 fase. Pagi-pagi sekali, dia kembali menikmati sarapan yang dibuat teh oleh ibunya. Meski sangat sederhana,
namun memenuhi mulutnya dengan wangi yang lebih enak dari makanan enak manapun di dunia. Saat ini, terdengar teriakan di luar, mendesak semua orang di desa untuk segera berangkat. Setiap pagi, seseorang akan pergi ke setiap desa untuk melakukan absensi. Orang tuanya memandangnya tanpa daya dan berkata, "Kamu bersembunyi di rumah, jangan terlihat." Kedua lelaki tua itu hendak membuka pintu dan pergi. "Aku akan pergi bersamamu ke hulu Sungai Kuning. Kami akan menyelesaikan masalah penduduk desa paling lambat besok." "Tidak," Ibu Xiao Chen menghentikannya masalah. Meskipun Xiao Chen tidak mengatakan di mana dia berada selama bertahun-tahun, kedua lelaki tua itu dengan jelas merasakan perbedaan dalam dirinya, dan mata mereka tampak lebih tajam, takut dorongannya akan menimbulkan masalah besar. "Jangan khawatir, aku tahu beratnya." Xiao Chen menghibur kedua lelaki tua itu sambil tersenyum. Akhirnya, keluarga itu keluar bersama. Kedua lelaki tua itu setuju untuk melepaskannya karena mereka takut seseorang akan memberitahunya bahwa ada pekerja yang kuat di keluarga itu, dan mereka takut Xiao Chen akan dirugikan dengan cara ini. Di pintu masuk desa, semua penduduk desa telah berkumpul dan menunggu untuk berangkat. Seorang pemuda nakal menatap dengan tidak sabar dan berkata, "Pak Tua Xiao, apakah kamu tidak sabar? Kamu sebenarnya sangat terlambat sehingga kamu sangat terlambat. Setengah seperempat jam, jika kamu ingin mati, aku akan melemparkanmu ke Sungai Kuning hari ini." Pemuda sombong itu adalah seorang gangster dari desa terdekat. Dia bertanggung jawab atas desa ini dan datang untuk mendesak dan memanggil nama setiap hari. Dia menatap dan menggendongku. Aku hanya ingin memukulnya dengan cambuk beberapa kali. Mata Xiao Chen berdiri pada saat itu, dan dua cahaya dingin muncul. Kekuatan kesadaran setengah dewa tidak terbayangkan dibandingkan dengan orang biasa. Tekanan yang menakjubkan menghantam hati si bajingan, membuat jiwanya bergetar pada saat itu ke tanah dengan celepuk. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan berjalan bersama orang tuanya tanpa memandangnya. Bajingan itu tidak tahu mengapa ini terjadi. Dia melompat karena malu dan marah dan berteriak, "Kamu, siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Xiao Chen berbalik dan menatapnya dengan dingin. Poppy benar-benar merasakannya kali ini. Orang di depannya terlalu menakutkan. Mata itu sepertinya memiliki kekuatan yang mengerikan, yang menghantam jiwanya dengan keras lemah. Dia berlutut. Penduduk desa di sekitarnya semua tercengang. Agama negara sedang melakukan pekerjaan konstruksi dan telah merekrut banyak bajingan untuk mengambil alih penduduk desa. Di dekatnya seekor tikus melihat seekor kucing. Di depan Xiao Chen, sungguh aneh. Saya belum melihat Xiao Chen mengambil tindakan. Bagaimana bajingan kecil ini bisa begitu patuh? Teman-teman yang telah bermain dengan Xiao Chen sepanjang hidup mereka sangat senang dan membicarakannya. Meskipun Chen Zi telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun, kekuatannya masih ada. Ketika dia menatapnya, para gangster di 8 desa dalam jarak 10 mil dan 8 desa harus jujur selama 10,5 hari. Meskipun ini kecil bocah nakal saat itu masih muda, dia pasti masih ingat Chen Zi. Petik 2. Bagaimana orang-orang ini tahu bahwa bajingan kecil itu telah disiksa oleh kesadaran ilahinya? Bajingan itu memanjat dengan gemetar, tanpa berkata-kata, dan berjalan ke depan dengan sedih. Dia tahu bahwa pria di depannya sangat jahat dan tidak bisa tersinggung sama sekali. Kelompok itu berjalan lebih dari 10 mil dan tiba di dekat platform raksasa di hulu. Meski matahari baru saja terbit, pekerjaan di sini sudah berjalan lancar. 150.000 budak diusir sebelum fajar. Dapat dikatakan bahwa itu hanya membuang-buang orang dan uang, dan agama negara sangat penuh kebencian. Melihat para budak yang telanjang dan ingat,
Xiao Chen merasa sedih untuk orang-orang ini dan menghela nafas. Bajingan kecil itu datang ke sini, lari sambil menangis, dan segera mendatangi seorang pria berseragam sersan dan berkata, "Saudaraku, seseorang menghinaku, melemparkannya ke Sungai Kuning untuk melampiaskan amarahku." Mengenakan seragam sersan, tapi tidak mungkin menyembunyikan aura kejamnya, dan dia berkata dengan suara yang kejam, "Sekarang, siapa yang berani menyinggung saudaraku? Mencari kematian, orang nakal macam apa yang disebut Chen Zi? Dia memiliki nama keluarga yang sangat jahat. Menurutku dia sangat jahat, sulit untuk dihadapi. Apakah kamu ingin mencari lebih banyak saudara? Chen Zi, mungkinkah putra Patua Xiao yang kembali? Ya, kami berjalan dengan Patua Xiao. Lihat, mereka ada di sana." Bajingan kecil itu sedikit takut dengan sikap kakaknya saat ini, dan buru-buru menunjuk ke suatu tempat di tepi sungai. Itu dia benar-benar kembali. Bajingan itu gemetar di dalam hatinya. "Saudaraku, kamu mengenalinya. Pergi dan tangani dia. Keluarkan amarahmu padaku dan tenggelamkan dia hidup-hidup. Tahu siapa dia? Dia membuatku mendapat masalah." Merasa kesal, dia menendangnya dengan keras 2 kali. Bajingan kecil itu memamerkan giginya dan tidak berani berbicara dengan marah. Saat ini, Xiao Chen menoleh. Bajingan besar itu tersenyum berani ke arah itu, lalu menarik bajingan kecil itu dan berjalan mendekat. Saat dia berjalan, dia berkata, "Kamu tahu bagaimana membuat masalah bagiku? Kamu tahu siapa dia?" Petik 2. Bagaimana aku tahu? Bajingan kecil itu sangat tertekan dan berkata dengan marah, "Aku akan meniduri istrimu." Bajingan besar itu menamparnya 3 kali berturut-turut. Bajingan kecil itu tertegun dan berkata, "Tahukah kamu siapa bos paling kejam di daerah kita?" Itu dia. Saat dia menatapnya, semua orang di tanah adalah para gangster dan bajingan itu tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. "Kenapa kamu mau macam-macam dengannya? Apakah kamu mencari kematian? Kamu tidak ingin hidup lagi?" Bajingan besar itu tiba-tiba berhenti bicara, karena dia sudah tiba. Tidak jauh dari Xiao Chen, dia menendang adik laki-lakinya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Xiao Chen sudah kembali. Kakakku tidak berakal sehat, jangan sama dengan dia." Xiao Chen tidak berdaya. Melihat para bajingan pada masa itu telah menjadi pengawas, kita tahu bahwa agama negara ini bukanlah hal yang baik. Menggunakan kekuatan jahat semacam ini untuk menekan penduduk desa terdekat. Bisa dibayangkan kalau dia pasti bukan orang baik. "Apakah kamu pria botak besar dari desa sebelah?" "Ya, ini aku. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Semua saudara di desa merindukanmu. Rindukan aku. Kamu berharap aku tidak akan pernah kembali seumur hidupku." Xiao Chen saat itu, dia masih muda dan energik. Ketika dia masih remaja, dia pernah melemparkan 10 pengganggu terbesar di kabupaten itu ke Sungai Kuning untuk memberi makan ikan dalam 1 malam. Gangster biasa akan ketakutan ketika dia menatap mereka. Di mana? Bajingan besar itu menyangkal sambil menendang adiknya yang tergeletak di tanah. Bajingan kecil itu memamerkan giginya kesakitan, menitikkan air mata, dan mengumpat dalam hatinya, "Saudaraku, aku tahu dia adalah seorang gangster. Tidak apa-apa kalau nenek moyang sudah kembali. Bisakah kamu berhenti menendangku? Jangan terlalu serius dengan pertunjukanmu. Oh, itu sangat menyakitkan bagiku." Tanda seru, datanglah dan temui Xiao Chen. Mereka dulu adalah bajingan, tapi sekarang mereka telah menjadi pengawas pemerintah dan antek agama negara. Hal ini membuat Xiao Chen tidak bisa berkata-kata. Dia telah menjadi pemimpin gangster, dan sekelompok besar gangster dan pengganggu berkumpul di sekelilingnya.
Dia bersumpah bahwa dia belum pernah berkecimpung dalam industri ini sebelumnya, dan itu semua karena masa lalunya yang muda dan energi. Tua dan muda di desa Xiao Chen semuanya tercengang. Ceh. NZ. Xiao Chen tidak bisa menjelaskan ini sama sekali. Akhirnya, teman-teman yang pernah bermain dengannya hingga ia dewasa memahami sebagian cerita di dalamnya dan menjelaskannya dengan jelas di depan penduduk desa. Kekuatannya masih ada, namun, Xiao Chen sangat tidak senang. Melihat orang-orang di depannya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya mendengar bahwa orang besar di desa kami dipukuli sampai mati oleh pengawas." Kelompok bajingan dan pengganggu ini segera menepuk dada mereka dan berkata, "Meskipun kami tidak orang baik, kami juga tidak sebaik itu. Kamu bajingan, kamu tidak pernah memaksa siapapun dari daerah ini sampai mati." Da Zuang dipukuli sampai mati oleh seorang pria bernama Serigala Bermata Putih dari daerah berikutnya. Serigala Bermata Putih sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun di sini yang berani macam-macam dengannya. Lalu bagaimana Xiao Han dan Xiao Hai dari desa kita mati, dan selusin penduduk desa lainnya juga mati secara misterius. 3 orang yang namanya disebutkan semuanya adalah milik Xiao Chen, teman masa kecil. Mereka tidak menyangka akan mendengarnya ketika mereka kembali kali ini. Itu juga dilakukan oleh pengawas dari daerah tetangga. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Mereka berkuasa dan sering menindas dan memaksa orang-orang dari daerah tetangga. Xiao Chen terdiam beberapa saat dan berkata, "Saya bertanya kamu, apakah ada cara untuk menyelamatkan orang tua dan teman-temanku dari kejahatan? Apakah kamu akan dipaksa melakukan kerja paksa? Kami akan menyimpan ini bersama kami, dan paman serta bibiku tidak akan datang ke sini lagi." Para bajingan itu berjanji satu sama lain sambil menepuk dada mereka. "Saya sedang berbicara tentang seluruh desa kami. Ini benar-benar memalukan bagi kami. 1 atau 2 orang boleh saja, tapi orang-orang dari satu desa, bagaimana kami bisa memiliki hak yang begitu besar? Jika kami terprovokasi, kita akan dihukum besok. Kita harus secara kolektif melompat ke Sungai Kuning. Kecuali." Petik 2. Kecuali apa? Xiao Chen menatap kelompok bajingan dan pengganggu ini dengan dingin. "Pergi ke atas dan lakukan penelitian. Tidak ada pengecualian. Beberapa desa telah dibebaskan dari kerja paksa." "Oh." Xiao Chen mengangguk dan melambaikan tangannya untuk membiarkan para pemimpin gangster ini mundur. Para pengganggu dan gangster bubar, dan penduduk desa di beberapa desa terdekat tercengang. Mereka salah mengira bahwa pertemuan geng baru saja diadakan, dan memandang Xiao Chen, leluhur gangster, dengan mata aneh. Bajingan kecil yang dipukuli oleh kakak laki-lakinya sangat marah dan terus mengeluh, "Saudaraku, kamu terlalu takut pada masalah. Tidak peduli seberapa kuat dia, apa gunanya? Sekarang tidak sama, kita dapat menemukan orang dari atas untuk menghadapinya." Bajingan besar itu sangat marah ketika mendengar kata-kata ini. Dia menamparkan mulut bajingan kecil itu dengan punggung tangannya, menendangnya 4 kali, dan mengutuk, "Pergi sejauh yang kamu pikirkan, tidak. Kamu tahu langit adalah batasnya, bukankah kamu melihat semua pengganggu datang menemuinya sekarang? Kecuali kamu dapat menemukan seseorang yang bisa bermain pedang terbang, diamlah atau aku sendiri yang akan menendang pantat ibumu." Pada saat ini, seseorang berbisik, "Kelompok serigala bermata putih dari daerah berikutnya akan datang." Kelompok itu datang sambil mengutuk, dan dari waktu ke waktu menggunakan cambuk di tangan mereka untuk memukuli para kuli di dekatnya, penduduk desa. Namun pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pemimpin serigala bermata putih itu sepertinya dirasuki roh jahat. Dia terjun ke Sungai Kuning dengan kekuatan yang dahsyat, dan menghilang bersama deburan ombak. Sesuatu yang lebih mengerikan belum datang.
Satu demi satu, para pengganggu dan gangster di belakang mereka semua melompat ke Sungai Kuning yang menderu-deru seperti kesurupan, mata mereka berkaca-kaca jejak mereka. Di depan semua orang, tidak ada yang mendorong mereka, tidak ada yang memaksa mereka. Para pengganggu dan bajingan dari daerah berikutnya secara kolektif melompat ke sungai. Hal ini segera menimbulkan sensasi, dan semua penduduk desa dan budak bertepuk tangan dan bersorak. Adapun Xiao Chen, para bajingan di pemerintahan kabupaten semuanya terengah-engah dan gemetar di dalam hati mereka. Bajingan kecil, yang dipukuli berteriak, "Itu dia, itu pasti dia iblis." Diam, apakah kamu takut sekarang? Lebih dari 10 tahun yang lalu, ini bukan yang pertama, kedua, atau ketiga kalinya hal ini terjadi. Pada saat ini, suara Xiao Chen tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang mereka. Dulu, saya adalah seorang petugas polisi, tapi sekarang saya sedang menonton pertunjukan. Saya tidak tahu apa-apa. Berbicara omong kosong akan membunuh orang. Bajingan kecil itu mengangguk secara mekanis dan hampir kencing di celana. Ya, bajingan besar itu juga mengangguk penuh semangat. Xiao Chen memandang bajingan itu dan berkata, "Bajingan botak, kamu sangat cerdas. Lakukan yang terbaik dan jangan menindas tetanggamu lagi." Petik 2. Orang tua Xiao Chen dipulangkan ke rumah. Jika mereka tidak pergi, sekelompok pemimpin gangster akan menangis, berlutut, dan bersujud. Sedangkan bagi masyarakat di desa Xiao Chen, meski masih berada di tepian Sungai Kuning, namun tidak perlu lagi bekerja keras selama berada di sini. Mengapa desa kita tidak memiliki nenek moyang gangster? Ini adalah suara penduduk desa di desa lain. Melihat ini, Xiao Chen menghela nafas. Saat ini, dia hanya bisa menyelamatkan orang-orang di desanya sendiri, dan lingkungan secara umum tidak dapat segera berubah. Dalam sekejap, Xiao Chen menghilang dari tepi Sungai Kuning dan dengan cepat muncul di ibu kota negara bagian. Dia terbang melewati perbendaharaan orang kaya jahat yang terkenal di ibu kota negara bagian, mengumpulkan sejumlah besar emas, perak, dan perhiasan, dan kemudian muncul di belakang rumah kantor pemerintah. Ketika Xiao Chen keluar, ada perintah dari kantor pemerintah untuk membebaskannya dari kerja paksa di desa Zulong, Kabupaten Wuming. Ketika berita itu muncul kembali, penduduk desa bersorak dan tidak percaya dengan fakta tersebut. Setelah Xiao Chen kembali, dia sekali lagi datang ke Sungai Kuning dan melihat dengan matanya sendiri anjungan Zulong dan jembatan kematian Tongtian. Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sederhana, dan sebuah dugaan yang menakjubkan muncul di benaknya. Mungkinkah dikatakan, Sungai Kuning adalah naga leluhur? Dia merasa idenya agak gila. Jika Sungai Kuning yang panjangnya lebih dari 5.000 km adalah naga leluhur, sungguh tak terbayangkan. Dunia manusia sepertinya tidak sesederhana yang dibayangkan. Xiao Chen merasa bahwa dunia manusia yang tampak biasa penuh dengan banyak rahasia yang tidak diketahui. Jika Sungai Kuning adalah naga leluhur, maka prasasti langit yang menekan Sungai Kuning. Xiao Chen merasa perlu untuk melihat prasasti langit yang tenggelam ke dasar sungai. Tablet langit itulah yang menjadikan Xiao Chen seperti sekarang ini. Tanpa metode kuno peta langit di atas, dia tidak akan bisa mencapai seperti sekarang ini. Selain itu, ia masih sedikit ragu, kenapa desanya disebut Desa Zulong. Terbang menyusuri Sungai Kuning, kami segera sampai di bagian Sungai Kuning di depan pintu masuk desa. Xiao Chen bergegas menuju gelombang air kuning dari langit. Bab 284 Budidaya. Di bagian Sungai Kuning ini, airnya sangat deras, airnya yang kuning bergejolak, dan tinggi ombaknya beberapa meter. Jika seseorang atau ternak jatuh ke dalamnya,
ombaknya akan hilang sama sekali lagi-lagi orang yang hanya bisa ditemukan di tepi Sungai Kuning. Anak yang bermain di air, sebagai manusia setengah dewa, setara dengan keberadaan seperti dewa di dunia manusia, tempat di mana energi spiritual sangat kurang ke Sungai Kuning, dia bisa datang dan pergi dengan bebas di lautan kemarahan. Plop, dia bergegas ke dalam air kuning yang bergelombang, dan terus menyelam sesuai ingatannya. Entah sudah berapa meter saya berada di dalam Sungai Kuning, saking pusingnya hingga tidak bisa melihat cahaya apapun, akhirnya saya menyentuh dasar sungai, namun tidak ada jejak tugu langit yang ada sudah menghilang. Xiao Chen sangat bingung. Dia ingat dengan jelas bahwa monumen surgawi ada di tempat ini. Sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Dia dipenuhi dengan perasaan aneh terhadap monumen surgawi yang memungkinkan budidayanya, dan dia dengan jelas mengingatnya secara mendalam di mana masuknya ke dalam Sungai Kuning. Setelah mencari dengan cermat, mata langit terbuka, dan dasar Sungai Kuning seterang siang hari. Semuanya terlihat, namun masih belum ada jejak tugu langit. Xiao Chen sangat bingung. Tidak mungkin monumen sebesar itu bisa tersapu oleh sungai. Monumen itu sudah ada di sini selama bertahun-tahun tanpa bergerak sama sekali. Perlu Anda ketahui bahwa tugu langit raksasa yang tersingkap di permukaan hanya menyumbang sebagian kecil dari keseluruhannya, tertanam kuat di dalam tanah dan air sungai tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Melanjutkan pencarian, tetap tidak ada yang ditemukan. Xiao Chen harus mengakui kenyataan bahwa monumen langit itu hilang dan tidak lagi berada di tempat semula. Penuh keraguan dan teka-teki, ia menelusuri aliran air Sungai Kuning ke hilir untuk menemukannya. Tubuhnya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dia bersembunyi di dasar Sungai Kuning dan berenang menyusuri sungai, tetapi bahkan dengan mata terbuka, dia tidak menemukan petunjuk. Setelah menyelam lebih dari 100 mil, Xiao Chen muncul ke permukaan. Dia menerima kenyataan ini dan monumen itu menghilang. Dengan suara, tabrakan, air pecah, dan dia bergegas keluar dari Sungai Kuning. Bagian perairan ini relatif landai, seperti bongkahan batu topas besar yang bertatahkan di sini. Di kedua sisinya terdapat pegunungan hijau yang menjulang tinggi, dan suara kera dan harimau terdengar tiada henti. Ini bukan seperti bagian perairan, melainkan lebih seperti waduk. Saat mengalir ke lembah yang panjang ini, permukaan air terbuka berkali-kali lipat. Pada saat ini, Xiao Chen dengan tajam merasakan fluktuasi energi di udara, dan sepertinya ada sosok yang terbang di kejauhan. Seorang kultivator yang bisa terbang. Ini sangat langka di dunia hingga hampir punah. Sudah terlambat untuk menghindarinya, karena dua sosok telah muncul di bidang penglihatan Xiao Chen, dan pihak lain jelas telah melihatnya. Mereka adalah laki-laki dan perempuan, keduanya muda. Laki-laki itu tampan, dan perempuan itu secantik bunga. Mereka berdua memiliki pedang terbang yang panjangnya lebih dari 1 kaki di kaki mereka dan bergegas mendekat. Seorang ahli agama negara, Xiao Chen terkejut, dia ingat apa yang dikatakan penduduk desa. Para penggarap agama negara adalah orang-orang yang bisa terbang di udara dengan pedang terbang. Keduanya bergegas dengan cepat dan menghalangi jalan Xiao Chen. Laki-laki tidak secantik batu giok, dan perempuan tidak secantik batu giok, tetapi mereka tampan dan cantik dengan temperamen khusus. Mereka berpakaian putih, berjalan di udara dengan pedang terbang, pakaian panjang mereka berkibar, dan tubuh asli mereka seperti dewa. "Siapa kamu?" teriak pemuda itu. Begitu kata-kata ini keluar, temperamennya yang menyendiri hancur, dan kesombongan sombong muncul. Wanita cantik itu juga menatap Xiao Chen, menunjukkan keraguan. "Apakah kamu peduli?" Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, nadanya bahkan lebih agresif daripada nada orang lain. "Beraninya kamu,
Pria itu mengangkat alisnya dan berteriak dengan dua sinar dingin di matanya, "Saya mengajukan pertanyaan, apakah Anda berani menentang saya? Kamu bertindak terlalu jauh. Sekarang, kenapa kamu ada di sini?" Xiao Chen memandang mereka ke samping, mendarat di atas batu di atas air, menunjuk ke langit, dan berkata, "Apakah kamu melihat itu di sana?" Dia datang dengan pedang terbang. Pria dan wanita bingung. Pria itu bertanya dengan marah, "Apa maksudmu?" "Maksudku, menjauhlah sejauh yang kamu bisa. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu meneriaki binatang? Dunia ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya bukan dari keluarga Anda. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai penguasa langit dan bumi?" Pemuda itu mendengus dingin, dengan dua tatapan mematikan di matanya, tanpa menyembunyikan niat membunuh, dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu untuk menjadi seorang master, kamu tahu sesuatu. Metode berlatih ki dan terbang, tapi, jika kamu melawan agama nasional, kamu mencari kematian dan akan mengikuti jejak banyak tokoh seni bela diri." Sikat. Cahaya putih keluar dari mulut pria itu seperti sambaran petir. Di saat yang sama, pria itu mencibir dengan dingin, "Penggal kepalamu." Namun, senyumannya dengan cepat mengeras, karena cahaya putih menerpa udara, dan gambar tadi hanyalah bayangan. 8 fase Xiao Chen lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dia sudah berteleportasi dan berdiri tidak jauh, mencibir pada mereka. Pria dan wanita itu saling memandang dengan ekspresi terkejut. Wanita itu juga mengeluarkan cahaya putih dari mulutnya dan menembak ke arah jantung Xiao Chen dengan suara yang tajam. "Kalian berdua terlalu kejam, apakah kalian akan mengambil nyawaku jika kalian tidak setuju denganku?" Xiao Chen memancarkan cahaya putih dengan sapuan, muncul di langit, menatap mereka dan berkata, "Lihat milikmu ketampanan dan kecantikan, saya pikir dia adalah seorang karakter, tetapi saya tidak menyangka dia begitu kejam." Pria dan wanita muda itu saling memandang dengan ekspresi terkejut. Mereka tahu mereka telah bertemu dengan seorang master. Ini sepertinya, di luar imajinasi mereka. Bagaimana bisa ada ahli seperti itu di dunia ini? Masing-masing mengendalikan dua sinar putih untuk menebas Xiao Chen. Xiao Chen mendengus keras. Kali ini, dia tidak menghindar sama sekali. Dia berdiri di kehampaan dengan mantap seperti gunung dan mengulurkan tangannya untuk mengibaskan. Dang, dang, dua suara gemetar logam bergema di seluruh dunia, dan dua cahaya putih menunjukkan penampilan aslinya. Itu ternyata adalah dua pedang terbang seukuran telapak tangan, jernih dan terang. Pria dan wanita muda itu sepertinya memiliki hubungan dekat dengan pedang terbang itu. Ketika pedang terbang itu dipantulkan oleh Xiao Chen, tubuh mereka bergetar hebat, dan bekas darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mata mereka penuh dengan keterkejutan, dan mereka memandang Xiao Chen dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang pejuang mampu menahan pedang terbang mereka yang tidak bisa dihancurkan? Tiba-tiba, niat membunuh muncul di mata mereka. Pedang terbang itu terlempar kurang dari 2 meter dari Xiao Chen. Mereka tiba-tiba mengendalikan pedang terbang itu untuk menembak ke arah Xiao Chen jantung. Semua dengan satu pukulan. Kunci yang fatal. Alam kesadaran, kamu masih jauh. Dentang. Xiao Chen lebih cepat dari kilat. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap dua pedang terbang di antara jari telunjuk dan tengahnya. Dengan cibiran yang kejam, Xiao Chen memberikan kekuatan lebih di antara jari-jarinya, dan dengan dua suara, dang-dang, yang tajam, kedua pedang terbang itu benar-benar terpotong olehnya. Puff! Pria dan wanita tampan dan cantik itu memuntahkan darah, wajah mereka sangat pucat, dan wajah mereka penuh ketakutan. Jika kamu meremehkan dunia manusia, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman.
Xiao Chen memegang pedang kecil yang patah di antara kedua tangannya dan berkata, pisau tajam semacam ini tidak dapat melukaiku sama sekali, akan sulit bagimu untuk memotongku. Lukai tubuhku. Saat dia berbicara, dia menjepit pedang yang patah itu dan menghantamkannya ke tubuhnya. Dengan dua suara yang tajam, pedang itu patah. Warna wajah pria dan wanita muda itu memudar. Mereka benar-benar tidak mengerti, bagaimana mungkin pejuang manusia memiliki kekuatan seperti itu. Ini di luar imajinasi mereka. Mungkin, orang lain tidak bisa melakukannya di dunia manusia, tapi Xiao Chen pasti bisa melakukannya. Bahkan di dunia keabadian asli, sepertinya tidak ada kultivator di level yang sama yang bisa lebih kuat darinya dalam hal tubuh fisik saja. Kekuatan magis pertamanya adalah metode peleburan senjata dan pemurnian tubuh. Kemudian, meskipun dihapuskan, tubuh bela diri barunya bahkan lebih baik dari sebelumnya, dan itu hampir sama dengan menyebutnya sebagai keterampilan fisik yang paling kuat. Saat ini, pedang manusia sulit melukai tubuh. Ini adalah gambarannya yang sebenarnya. Pria muda dan wanita itu benar-benar tenang. Mereka tidak lagi memiliki sikap mendominasi sebelumnya. Mereka saling memandang dan dengan cepat melarikan diri dengan pedang terbang mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mau pergi. Sayangnya, sudah terlambat. Xiao Chen muncul di depan mereka berdua begitu saja seperti hantu, menghalangi jalan mereka. Mereka berdua merasa ngeri. Mereka berjalan dengan pedang mereka. Dapat dikatakan bahwa dalam hal kecepatan, mustahil bagi para pejuang yang bisa terbang untuk mengejarnya. Apa yang kamu inginkan? Bunuh kamu. Xiao Chen mengucapkan tiga kata ini dengan tenang. Pemuda dan pemudi tampan dan cantik itu tampak ketakutan dan berkata dengan suara gemetar, tidak, tidak. Jika kamu membunuh kami, kamu tidak akan selamat. Tahukah kamu asal-usul kami? Kamu tidak bisa melawan kekuatan di belakang kita. Ayo kita pergi, anggap saja kita belum pernah bertemu. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi kita semua. Aku ingin melepaskanmu, tapi sayangnya, aku tidak bisa. Jika aku membiarkanmu pergi, banyak orang akan menjadi lebih baik. Mereka semua akan terlibat setelah aku. Terlebih lagi, bahkan jika aku membunuhmu, itu tidak adil. Kamu tidak setuju, kamu akan mengambil nyawa seseorang. Xiao Chen menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Kamu harus tahu bahwa kami bukan dari dunia ini. Kami adalah kultivator. Kami bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh para pejuang. Jika kamu membunuh kami, kamu tidak akan hidup lama. Lihat, oh, para penggarap, kalau begitu beritahu saya, dari mana asal Anda, dan mengapa Anda melakukan begitu banyak pembangunan di tepi Sungai Kuning? Kami berasal dari dunia penggarap. Pria itu berkata dengan bangga, ini adalah dunia di mana para kultivator adalah yang terkuat. Yang terkuat, hanya kamu yang seperti ini. Xiao Chen tertawa. Kami sangat biasa, tapi barang antik tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun tanpa akhir, bahkan jika satu orang datang, itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia manusia. Teriak wanita di sebelahnya. Xiao Chen terkekeh pelan dan berkata, ini sangat menakutkan. Lalu mengapa mereka tidak datang? Lalu dia bertanya, bagaimana kamu bisa datang ke dunia manusia? Setelah mendengar pertanyaan ini, kedua orang itu segera menutup mulut mereka. Xiao Chen sangat menyadari sesuatu. Dia ingin kembali ke dunia manusia dari dunia abadi. Dan dunia kultivasi yang pertama kali saya dengar ini seharusnya serupa. Jika tidak, mengapa orang-orang di dunia itu belum pernah mendengarnya selama ribuan tahun? Ceritakan padaku bagaimana hal itu terjadi. Dan apa yang kamu rencanakan? Pria dan wanita muda itu saling memandang,
lalu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi dua kumpulan kabut darah. Mereka awalnya sedikit takut mati, tetapi mereka terpaksa bunuh diri karena masalah ini. Ini di luar dugaan Xiao Chen. Dia menjentikkan jarinya, dan gelombang pedang Lingqi bergetar, dan mayat yang jatuh itu benar-benar musnah, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Xiao Chen berdiri di atas Sungai Kuning dan berpikir keras. Dunia kultivasi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada dunia seperti itu. Sesuatu benar-benar akan terjadi di dunia-dunia yang mengirim penggarap ke sini. Di dunia manusia, mengapa kamu ada di sini? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dunia kultivasi, namun yang pasti ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata kultivasi. Ada banyak legenda kuno di dunia manusia. Dikatakan bahwa sebelum tahun-tahun tanpa akhir itu, ada banyak sistem budidaya di dunia manusia, di antaranya ada para kultivator. Ini adalah sistem budidaya yang sangat misterius dan kuat menjadi jauh lebih unggul dari para pejuang, tapi kemudian tidak. Saya tidak tahu mengapa itu menghilang. Kultivasi, apakah ini sistem kultivasi terkuat? Xiao Chen menunjukkan cibiran di bibirnya. Xiao Chen melakukan perjalanan ke hulu sepanjang Sungai Kuning dengan kecepatan 8 fase, mencapai jarak 100 mil di ujung jarinya. Saat dia muncul di desa, orang-orang dari segala usia berkumpul di sekelilingnya untuk berterima kasih kepada Xiao Chen atas kebaikannya. Tidak ada yang mengira bahwa Xiao Chen benar-benar menyelamatkan mereka dari rasa sakit saat melahirkan dan membebaskan mereka dari lautan penderitaan. Meskipun dia sekarang adalah seorang setengah dewa, Xiao Chen berusaha sekuat tenaga untuk tetap bersikap rendah hati di depan penduduk desa. Dia tidak ingin menjadi dewa di depan orang-orang yang dekat dengannya, dan dia tidak ingin teman-teman dan pasangannya memandangnya. Keluarga dan persahabatan seperti apa yang bisa ada dalam hal ini? Banyak orang datang ke keluarga tersebut untuk berterima kasih kepada Xiao Chen atas kebaikannya. Orang tua Xiao Chen dengan hangat menyambut semua orang dan meninggalkan semua orang untuk makan bersama. Xiao Chen sengaja atau tidak sengaja menyebut monumen langit di Sungai Kuning di pintu masuk desa, dan akhirnya mendapat kabar bermanfaat. Seorang lelaki tua dari generasi paman berkata, aneh untuk mengatakan bahwa orang-orang abadi dengan pedang terbang di kaki mereka, yang bisa terbang di udara, telah lama mencari di Sungai Kuning di depan desa kami dengan meriah, dan mereka bahkan bertanya dari rumah ke rumah. Cari tahu keberadaan monumen surgawi itu. Xiao Chen terkejut ketika mendengar ini dan berkata, apakah mereka menemukannya? Tidak. Mereka kembali dengan tangan kosong aneh. Semua orang di desa tahu bahwa monumen suci itu berada di dasar Sungai Kuning di pintu masuk desa. Mereka juga mengetahuinya, tetapi mereka mengirim banyak orang untuk menyelamatkannya, tetapi mereka tidak menemukan apapun setelah beberapa bulan. Xiao Chen juga sedikit bingung mengapa monumen langit itu menghilang dan tidak ditemukan oleh orang luar. Mungkinkah ia terbang dengan sendirinya, atau disembunyikan? Ini sangat mungkin terjadi, dan kekuatan monumen surgawi tidak dapat diprediksi. Pada saat yang sama, dia juga berpikir bahwa monumen kuno yang menekan Sungai Kuning agak berbeda dari dua monumen suci yang dia lihat di alam abadi. Anda harus tahu apakah itu monumen raksasa di Pulau Naga atau monumen langit di depan surga yang hilang. Sulit untuk didekati orang, dan momentumnya sangat mencengangkan. Namun, monumen kuno di Sungai Kuning sangat berbeda. Dia menyentuhnya dengan tangannya sendiri, dan penduduk desa mencuci lumpur di atasnya dengan air, membakar dupa dan memujanya. Dia menghabiskan beberapa hari dengan damai, baik menemani orang tuanya atau mengobrol dengan teman-temannya. Xiao Chen tidak pernah meninggalkan desa selama ini. Setiap malam,
Ia membersihkan sumsum dan saluran orang tuanya serta memasukkan sari kehidupannya ke dalam tubuh mereka. Hanya dalam beberapa hari, ia dapat dengan jelas merasakan kerutan orang tuanya semakin memudar, semakin energik, dan rambut putihnya berwarna putih. Sebenarnya ada rambut hitam yang tumbuh. Pada hari ketujuh, Xiao Chen menyuruh orang tuanya untuk pergi menemui beberapa temannya dan kembali pada malam hari, lalu berjalan keluar desa lagi. Sesampainya di pintu masuk desa, dia membubung ke langit, dan di saat yang sama tulang-tulangnya retak. Meskipun kekuatan magis untuk meleburkan senjata dan memurnikan tubuh telah dihapuskan, pelatihan seni bela diri Xiao Chen bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dia dengan mudah mengubah penampilan fisiknya dan terbang ke hulu sepanjang Sungai Kuning langsung menuju Anjungan Zulong. Dia harus mengubah penampilannya, jika tidak maka akan terjadi perkelahian dan penduduk desa akan terkena dampaknya. Xiao Chen turun dari kejauhan dan berjalan menuju Anjungan Zulong yang megah. Ratusan ribu budak membawa batu-batu besar dan bekerja dengan antusias. Xiao Chen melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Bukankah itu Su Ying dari desa sebelah? Putri tuan tua bisa dikatakan sebagai bunga di setiap desa. Ketika dia belajar dengan tuan tua, gadis kecil itu adalah ekor kecil Xiao Chen, dia paling suka berlarian bersamanya. Kemudian, ketika dia besar nanti, Xiao Chen menggunakan seni bela diri untuk berkeliling dunia dan meninggalkan Sungai Kuning. Ketika dia berumur 19 tahun, dia mendengar bahwa gadis muda yang lincah dan berbakat menikah ketika dia berumur 18 tahun. Teman-temannya memberitahu Xiao Chen bahwa Su Ying telah menunggu Xiao Chen selama beberapa tahun tetapi belum melihatnya kembali, dan dia menolak melakukannya. Ketika saya berumur 18 tahun, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi saya menikah dengan seorang sarjana berbakat dari kampung halaman saya. Dari awal sampai akhir, Xiao Chen menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Ketika dia mendengar bahwa dia sudah menikah, Xiao Chen pergi untuk melihat apakah cendekiawan itu cocok untuknya dan apakah dia cukup baik padanya. Akibatnya, Su Ying menangis saat dia melihatnya dan membuatnya takut, tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan cendekiawan berbakat tersebut. Beberapa orang ditakdirkan untuk melewatkannya, dan beberapa orang ditakdirkan untuk melewatkannya, tapi aku masih ingin menangis. Xiao Chen masih mengingat dengan jelas kata-kata yang dia tangis dan ucapkan saat melihat Su Ying untuk terakhir kalinya tentang hal itu sekarang. Itu membuatnya sedikit sedih, tapi saat itu dia benar-benar menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Ada sedikit lumpur di tubuhnya, dan meskipun wajahnya tertutup debu, Su Ying tetap terlihat begitu lembut, dan bertahun-tahun tidak meninggalkan banyak jejak di wajahnya. Bukankah dia pergi ke luar negeri bersama suaminya yang berbakat? Mengapa kamu muncul di sini? Teman masa kecilnya, ekor kecil di belakangnya, dan wanita berbakat dari masa lalu juga bekerja di sini. Tiba-tiba, mata Xiao Chen melebar, dia melihat dua bajingan benar-benar menyentuh Su Ying. Beraninya mereka melakukan ini di depan begitu banyak orang di tepi Sungai Kuning. Pada saat yang sama, lebih dari selusin fluktuasi energi datang dari hulu Sungai Kuning. Selusin orang menginjak pedang terbang dan terbang ke hilir usia 20-an mereka. Lebih dari selusin pembudidaya. Teriakan Su Ying menarik perhatian orang-orang itu. Seorang pria parubaya yang memimpin melirik, menatap kedua gangster itu, dan kemudian terus terbang ke hilir tanpa henti. Lepaskan aku, Abadi, tolong bantu aku. Su Ying juga melihat selusin kultivator dan berteriak minta tolong. Tetapi orang-orang ini tidak berhenti sama sekali dan terbang menjauh. Xiao Chen sangat marah, orang-orang ini bukanlah orang baik. Pikiran spiritual Xiao Chen yang sangat kuat tersapu dalam sekejap,
dan kedua gangster itu merasa seperti disambar petir. Mereka mengucapkan seruan terakhir, mereka minta tolong dengan ngeri, "Tolong, hidup." Para kultivator yang pergi merasakan sesuatu yang tidak normal, dan saat mereka berbalik, aku menemukan mereka berdua melambaikan tangan mereka dengan lemah. Sosok itu melintas, dan kedua pemimpin itu terbang kembali dengan cepat bersama selusin pemuda dan pemudi. Hal ini membuat Xiao Chen marah. Mereka menutup telinga terhadap teriakan minta tolong seorang wanita lemah, tetapi teriakan minta tolong dari dua bajingan memanggil mereka kembali, yang membuatnya merasa marah. Kehidupan kedua gangster itu menurun dengan cepat, dan Xiao Chen mengendalikan tubuh mereka dan melompat ke Sungai Kuning. Pada saat yang sama, Xiao Chen melonjak ke langit, menghalangi jalan para pembudidaya ini. Gelombang pedang Lingqi ditembakkan dengan jentikan jarinya, dan gelombang pedang penghancur menghancurkan tubuh kedua pria dan wanita muda itu menjadi berkeping-keping, sebuah ledakan meninggalkan dua keping darah. Siapa? Kedua pria parubaya yang berada di depan terkejut dan berbalik dengan cepat untuk saling berhadapan. Ternyata dia adalah seorang pendekar yang bisa terbang di udara. Jarang sekali ada master seperti itu di dunia manusia. Sungguh menakjubkan. Namun, pernahkah kamu mendengar tentang agama negara? Raja di antara para kultivator. Kalian, seorang prajurit kecil, bisakah kalian bertarung melawan kami? Kultivasi. Apakah kalian semua telah berkultivasi seperti anjing? Apakah kalian memiliki pikiran seperti kalian untuk berbicara tentang kultivasi dan keabadian? Xiao Chen menyerang tanpa ampun. Berani berbicara kepada guru seperti ini, aku akan membunuhmu. Dua pemuda terbang di tempat itu, dan dua wanita cantik juga terbang ke depan. Mereka mengendarai pedang terbang, dan pakaian panjang mereka berkibar di udara. Mereka sangat anggun, dan zensi seperti peri di antara para dewa. Apakah ini yang disebut keberanian? Mereka adalah tuanmu, bukan milikku. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu keberanian. Xiao Chen berdiri di langit, segel Aquarius sempurna terbentuk, dan vas kristal besar muncul di depannya di atas kepalanya. Cahaya suci yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak. Kedua pria di depan merasa ngeri. Salah satu dari mereka buru-buru membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran merah, dan pedang terbang berdarah menebas ke depan. Pada saat yang sama, pria lain mengambil tali dari pinggangnya dan melemparkannya keluar. Dia dengan cepat memperbesar dan berlari ke arah Xiao Chen. Namun, semua ini sia-sia. Menghadapi kecemerlangan luar biasa dari segel Aquarius, pedang terbang berdarah itu hancur dan talinya putus sedikit demi sedikit. Cahaya suci meledak. Boom! Tidak ada satupun sosok yang tersisa di langit, dan dua pemuda di depan langsung meledak menjadi abu. Kedua wanita yang terbang ke depan terkejut dan mencoba melarikan diri, namun sudah terlambat. Suara Xiao Chen yang dingin dan kejam sepertinya datang dari dunia bawah Zhouyu, berteriak, intersepsi luar angkasa. Ini adalah kekuatan magis luar angkasa yang dia kuasai setahun yang lalu. Penjara luar angkasa muncul dari udara tipis, titik-titik cahaya menyala, dan warna biru ruang bola langsung di penjara. Dia memukul kedua wanita itu, dan kemudian pedang cahaya besar melintas di antara bola biru, dan kekuatan ruang memotong mereka di tempat. Penjara biru hancur dan darah menyembur ke langit. Ini, kekuatan magis luar angkasa. Kedua pria parubaya di depan terkejut dan kehilangan suara. Kamu bukan seorang pejuang, apakah kamu pengguna kekuatan magis? Petik 2. Tidak mungkin, saya melihatnya. Itu ada dalam legenda, kekuatan magis luar angkasa dikenal sebagai aturan ilahi tingkat. Raja di antara kekuatan gaib, raja para kultivator.
Baik praktisi sihir maupun para pejuang akan dilenyapkan. Kamu, hari ini, mereka sudah mati. Xiao Chen memandang mereka dengan acuh tak acuh dan berkata, sebagai seorang pejuang, aku ingin melihat apa yang istimewa darinya kalian para kultivator. Kalian berdua harus mengambil tindakan. Jika kalian membiarkan mereka mengambil tindakan lagi, kalian hanya akan mati sia-sia. Bab 285 Siapa Raja di level yang sama. Xiao Chen menghadapi selusin pembudidaya sendirian tanpa rasa takut dan memandang mereka dengan acuh tak acuh. Ada aura pembunuh yang tak terlihat di sekelilingnya, yang mengejutkan jiwa orang. Anak muda, kamu sangat sombong. Pernahkah kamu mendengar kata, mati muda? Kedua kultivator paruh baya itu menatap Xiao Chen. Meskipun kata-kata mereka tenang, niat membunuh mereka sangat jelas. Xiao Chen mencibir, dan akhirnya berkata dengan acuh tak acuh, kamu sangat bertele-tele. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Jangan sibuk, makanan selalu perlu dicicipi perlahan. Jarang ada orang yang ajaib levelmu di dunia manusia. Sungguh mengejutkan, kami dapat mengambil waktu kami dan membunuhmu secara perlahan. Kultivator parubaya lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, pengguna dengan kekuatan supernatural umumnya tidak boleh muncul di dunia ini. Dunia manusia didominasi oleh prajurit tingkat rendah yang tersisa. Penampilanmu mengejutkanku. Sebagai tanggapan, Xiao Chen mendengus keras sebuah suara. Dua sinar cahaya kejam keluar dari matanya. Dia sangat muak dengan para kultivator yang meremehkan dunia manusia. Jangan merasa tidak puas. Para pejuang memang telah sepenuhnya tersingkir dan telah mundur dari panggung sejarah selamanya. Sekarang para pejuang murni telah sepenuhnya punah, dan bahkan tidak ada satu orang pun yang dapat ditemukan. Xiao Chen tidak berbicara. Yang lain partai sangat membenci prajurit, dia merasa tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, dan hanya tindakan yang merupakan jawaban dan bukti terbaik. Sayang sekali, kualifikasi Anda cukup bagus. Jika Anda mampu menjadi murid kultivasi, Anda akan jauh lebih kuat daripada keterampilan fisik dan kekuatan magis mengerikan yang telah Anda latih. Mengambil tindakan. Kultivator muda itu berhenti dan berkata, anak muda, jangan impulsif. Impulsif adalah iblis. Kamu sangat bertele-tele, lakukanlah. Jadi dia mengarahkan jarinya sambil berbicara, dan gelombang pedang spiritual bergetar keluar. Ambil dua pria paruh baya di seberangnya. Gelombang pedang kehancuran berguncang di langit seperti riak. Meski terlihat lembut, warna semua orang berubah. Ada contoh berdarah tadi. Sebelum dua kultivator muda bisa berteriak, pedang terbang mereka dihancurkan oleh gelombang pedang, tubuh mereka hancur, dan mereka langsung musnah sangat menakutkan. Namun, sementara semua orang merasa gelombang pedang itu menakutkan, mereka juga membenci kesombongan Xiao Chen karena menyerang dua pembudidaya paruh baya pada saat yang sama. Salah satu pria paruh baya mendengus dingin. Perisai ungu emas cemerlang muncul dari tubuhnya. Awalnya tidak lebih besar dari telapak tangan sebesar batu giling. Cahaya ungu keemasan terus mengalir. Semburan sinar cahaya terungkap, dan mereka berbalik untuk memblokir gelombang kehancuran pedang yang bergetar. Dengan ledakan yang keras, perisai emas ungu itu bertabrakan dengan gelombang pedang yang beriak ke depan dan ke belakang. Air sungai kuning yang bergejolak di bawahnya menggulung gelombang besar, dan bahkan meledak menjadi cahaya ungu terang, melesat langsung ke langit. Setelah memblokir gelombang pedang Lingqi, kultivator parubaya itu menyingkirkan perisai emas ungunya, menghentikan Xiao Chen, dan berkata, jangan terburu-buru melakukannya. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Xiao Chen baru saja menjentikkan pedang melambai, dan dia sudah mengetahuinya di dalam hatinya, tidak lagi bersemangat untuk mengambil tindakan,
memandang ke arah kultivator paruh baya yang berbicara dengan acuh tak acuh. Apakah kamu, dari dunia keabadian? Menurutku tidak akan pernah ada orang dengan kekuatan supernatural sepertimu di dunia manusia. Jelas sekali, kultivator paruh baya ingin berbicara secara klise dan bertanya beberapa informasi yang dia khawatirkan. Kenapa kamu menanyakan itu? Niat membunuh Xiao Chen masih ada, tapi kata-katanya tenang. Alam abadi adalah dunia orang-orang yang memiliki kekuatan supernatural. Kebanyakan dari mereka yang memiliki kekuatan magis tingkat atas berasal dari sana. Pada titik ini, dia menatap Xiao Chen dengan curiga, seolah dia ingin melihat melalui pikiran batinnya. Apakah dunia keabadian adalah dunia bagi mereka yang memiliki kekuatan supernatural? Xiao Chen memiliki pertanyaan seperti itu pada saat yang sama dia memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Ya, ada guru spiritual, ahli mantra, pejuang generasi selanjutnya, dan guru spiritual, tetapi mereka semua mencapai tujuan yang sama dengan cara yang berbeda, dan mereka pada akhirnya akan memulai jalur makhluk gaib. Jenis sistem budidaya di dunia abadi sepertinya hanya satu kata, kekuatan supernatural, untuk diringkas. Tidak ada lagi pejuang murni di dunia abadi. Setelah pejuang generasi selanjutnya mencapai tingkat tertentu, mereka secara bertahap akan mengembangkan kekuatan magis dan telah lama terpisah dari seni bela diri aslinya. Selain itu, hal yang sama berlaku untuk praktisi seperti guru spiritual, ahli mantra, dan guru roh rantai. Meskipun setiap sistem kultivasi berbeda pada awalnya, pada tahap kultivasi selanjutnya, mereka juga akan mengembangkan kekuatan magisnya sendiri. Xiao Chen telah melihat guru spiritual dan guru kutukan, dan dia tidak mengenal master rantai Qi, tetapi dia telah bertemu banyak nama besar di bidang ini, seperti Tong Tian, Yuan Yuan, Lao Zi, Zunti Tao, dan lain-lain. Prajurit murni telah sepenuhnya punah, dan praktisi sihir telah muncul. Kultivator paruh baya memandang Xiao Chen, sepertinya mengingat masa lalu, dan berkata, dapat dikatakan bahwa praktisi sihir berevolusi dari prajurit kemudian dan beberapa kultivasi yang lemah sistem. Petik 2. Kamu bilang tidak ada lagi prajurit murni. Apa itu klan perang? Klan perang adalah ras yang sangat kuno. Mereka tidak dapat dianggap sebagai pejuang murni. Mereka adalah ras dalam masa transisi dari pejuang ke makhluk gaib. Pada titik ini, mata seorang kultivator paruh baya tiba-tiba menyala dan dia berkata, "Kamu." Benar saja, dia berasal dari alam abadi. Jika tidak, bagaimana dia bisa tahu tentang klan perang? Kultivator paruh baya lainnya mencibir dan berkata, "Tangkap dia dan siksa dia, kita harus mencari tahu bagaimana dia datang ke dunia manusia dari alam abadi." Petik 2. Apakah menurutmu aku adalah daging di talenan? Xiao Chen memandang kedua pria paruh baya di depannya. Kamu hanyalah pengguna kekuatan supernatural. Bahkan jika kamu telah menguasai beberapa aturan ketuhanan tingkat atas, masalah apa yang dapat kamu buat ketika menghadapi para kultivator? Dan ini ada di dunia manusia. Hanya ada beberapa yang rendah prajurit tingkat. Siapa yang bisa melakukannya sekarang? Membantumu. Sikap dua kultivator paruh baya yang memimpin jalan, berdiri di tempat yang tinggi dan memandang ke bawah ke dunia, membuat Xiao Chen sangat jijik. Tampaknya para kultivator itu raja yang sebenarnya, dan sistem budidaya lainnya tampak seperti sampah. Apakah kamu sudah selesai mengoceh? Jadi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku berasal dari alam abadi? Hanya selusin dari kalian para kultivator yang mendengarnya. Apakah kamu masih berpikir itu bisa menyebar? Xiao Chen sangat tenang, tetapi dengan tak ada habisnya niat membunuh. Berkata, karena kamu ingin membunuhku, maka izinkan aku mengirimmu ke jalanmu.
Kamu anak yang sangat sombong, hari ini aku akan memurnikan jiwamu dan menyegelnya menjadi senjata ajaib yang sedang dimurnikan, kata pria parubaya dengan sungguh-sungguh. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, teriak Xiao Chen dan mengambil tindakan seperti sambaran petir. Sekarang dia telah mempelajari informasi yang ingin dia ketahui, tidak perlu membuang waktu. Satukan kedua telapak tangan Anda ke dalam segel, dan serang dengan tegas dengan anjing laut singa yang tak kenal takut. Auman singa mengguncang bumi, dan bayangan Raja Singa Emas muncul, cahaya ilahi kemasan melesat ke langit, dan ada cahaya yang menyala-nyala di mana-mana. Singa berkepala 3 itu bergegas maju dan langsung menyerang 2 petani parubaya. Kedua pembudidaya parubaya mengubah warna mereka kali ini. Kekuatan Xiao Chen tampaknya jauh lebih besar daripada gelombang pedang tadi. Perisai emas ungu dipanggil dan menabrak Raja Singa Emas. Pada saat yang sama, mereka menyemprotkan pedang terbang, 1 ungu dan 1 biru, dan ditembakkan ke arah Xiao Chen. Boom! Perisai emas ungu bertabrakan dengan keras dengan Raja Singa Emas. Segel singa yang tak kenal takut itu rusak, tapi perisai emas ungu juga terlempar. Pada saat yang sama, 2 pedang terbang sepanjang telapak tangan telah ditembakkan di depan Xiao Chen. Pedang itu dipenuhi dengan niat membunuh. Cahaya ungu dan biru melesat langsung ke langit. Tetapi pada saat ini, cahaya ilahi emas di tangan kanan Xiao Chen melonjak ke langit, dan tombak ilahi muncul di tangannya. Meskipun ada retakan di mana-mana pada tombak itu dan sepertinya akan pecah kapan saja, sangat kuat gelombang masih berdesir. Fluktuasi yang mengerikan menyebabkan ribuan gelombang besar bergulung di Sungai Kuning. Saat dia memegang tombak emas, seluruh tubuh Xiao Chen tampak terbakar dengan api ilahi emas. Seluruh tubuhnya berada dalam api emas yang mengamuk. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar, matanya dingin dan tangguh, dan tombak ilahi di tangannya tersapu. Dentang, dentang, tombak Dewa Emas menghantam kedua pedang terbang itu dengan kuat. Itu di luar imajinasi semua orang. Tombak dewa yang tampaknya akan runtuh secara tak terduga dengan keras menghancurkan kedua bagian kristal itu, cahaya dingin mencapai ke langit. 2 pedang terbang, 1 ungu dan 1 biru, terpotong dan jatuh ke langit. Puff, puff. Kedua kultivator parubaya itu semuanya memuntahkan darah dan mundur, melihat tombak emas yang patah di tangan Xiao Chen dengan tidak percaya. Apa itu? Itu benar-benar memotong pedang terbangku. Petik 2. Ini adalah senjata seorang pejuang. Hari ini, aku, seorang prajurit tingkat rendah, datang untuk melihat apa yang disebut Raja para Kultivator. Di mana, saat dia berbicara, Xiao Chen dengan cepat bergegas. 8 fase sangat cepat, dan Xiao Chen langsung muncul di depan mereka, mengayunkan tombak emas di tangannya untuk menyapu ribuan pasukan. Kedua pembudidaya itu terkejut. Perisai emas ungu dan palu cahaya biru dikorbankan pada saat yang sama, meledak ke arah Xiao Chen. Dentang, dentang, tidak ada ketegangan. Tombak Dewa Emas langsung membelah perisai emas ungu menjadi 2, memotong palu cahaya biru menjadi 2 bagian, dan 2 senjata sihir budidaya dihancurkan dan jatuh ke Sungai Kuning. Meskipun tombak emas rusak parah dan sulit untuk mengerahkan kekuatan aslinya, itu tetap merupakan senjata yang tiada taranya. Dalam hal kekuatan dan ketajaman, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh senjata sihir biasa. Kedua pembudidaya parubaya itu terbang kembali dan berteriak, apa gunanya mengandalkan harta karun? Apakah kamu benar-benar berani melawan kami? Saya mengandalkan senjata ajaib. Bukankah pedang terbang dan perisai emas ungu Anda harta karun? Xiao Chen tidak berhenti. Dia dengan cepat bergegas, mengangkat tombak ilahi dan memukulnya lagi. Cahaya ilahi yang terang membubung ke langit,
dan fluktuasi energi yang besar menghancurkan kehampaan, membuat lebih dari selusin pembudidaya mengubah warna mereka. Baru sekarang mereka tahu, Xiao Chen telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan dia lebih kuat dari dibayangkan. Kedua pembudidaya parubaya mencoba yang terbaik, menembakkan seberkas cahaya ilahi dari tubuh mereka, dan pedang terbang, palu tembaga, kunci naga yang terperangkap, dan harta lainnya terbang menuju Xiao Chen. Dalam cahaya ilahi kemasan yang indah, Xiao Chen melambaikan tombak ilahi terus-menerus, dan suara, dentang, terdengar tanpa henti. Dia menggunakan tombak ilahi untuk memotong semua harta menjadi potongan-potongan seperti tahu. Langit dipenuhi cahaya, dan setiap senjata ajaib budidaya dihancurkan dan jatuh ke sungai kuning yang menderu. Di sekeliling, ratusan ribu budak dan penduduk desa di dekatnya tercengang. Pria ini begitu menakutkan sehingga dia menghancurkan semua harta yang abadi, dan mengalahkan yang abadi, membuat mereka tercengang. Sungai kuning ada keheningan. Su Ying tampak bingung pada awalnya, memandangi jejak bayangan yang melintasi langit di atas sungai kuning, terdiam, dan kemudian dua air mata jatuh di wajahnya. Apakah ini raja di antara para kultivator? Tidak lebih dari itu. Penghinaan Xiao Chen tidak disamarkan, dan sikap serta nadanya bisa dikatakan memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Jika kamu tidak memiliki tombak emas, kamu akan dipenggal oleh kami dengan pedang terbang. Seorang kultivator tidak terkalahkan pada level yang sama. Wajah kedua kultivator parubaya itu berubah menjadi hijau dan putih, menolak mengakui kekalahan. Tak terkalahkan di level yang sama. Pernyataan yang sombong. Tidak banyak orang di dunia ini yang berani mengatakan itu. Xiao Chen menyingkirkan tombak emas dan berkata, bahkan jika aku tidak membawa tombak emas, membunuhmu seperti mencari sesuatu, karena kamu tidak bisa. Jika diukur dengan tingkat kultivasi di alam abadi, meskipun kedua pembudidaya parubaya juga berada di tingkat setengah dewa, mereka setidaknya lebih rendah dari Xiao Chen tingkat ketiga, jadi apa yang dikatakan Xiao Chen tidak salah. Melihat dia menyingkirkan tombak emas, kedua pembudidaya parubaya itu berteriak, dan dua aliran esensi keluar dari mulut mereka, yang mengembun menjadi pedang terbang dan melesat ke arah Xiao Chen. Ekspresinya tidak berubah sama sekali, gelombang pedang lingki milik Xiao Chen bergetar. Kali ini bukan lagi jari, tapi tangannya bergetar terus-menerus, dan gelombang pedang yang menakutkan itu beriak seperti riak. Diam-diam, kedua pembudidaya parubaya itu memuntahkan pedang terbang yang dibentuk oleh esensi mereka dan menghilang menjadi abu. Kemudian mereka terkejut saat mengetahui bahwa kaki mereka menghilang dan berubah menjadi kabut darah. Dengan dua suara, puff, yang tajam, topi Tianling dari dua petani parubaya itu hancur, dan dua bayi setinggi telapak tangan naik ke langit. Itu, jiwa yang baru lahir. Xiao Chen memikirkan legenda kuno itu. Ketika seorang kultivator mencapai tingkat tertentu, dia dapat membentuk jiwa yang baru lahir di tubuhnya. Ketika tubuh dirusak oleh kehancuran, jiwa yang baru lahir di dalam tubuh dapat melarikan diri dan terlahir kembali. Selain itu, budidaya mereka tampaknya tidak banyak terpengaruh, karena semua kekuatan mereka terkondensasi dalam jiwa yang baru lahir. Hentikan dia, hentikan dia. Kedua jiwa baru lahir yang terbang menjauh melihat Xiao Chen naik ke langit dan berteriak kepada para murid. Dalam pemahaman mereka, para kultivator pasti lebih kuat dari para pejuang dan praktisi supernatural, namun pemuda yang mereka temui sekarang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan mereka sangatlah jahat hingga hampir menakutkan, yang membuat mereka sangat ketakutan. Para murid ragu-ragu, tetapi beberapa dari mereka masih bergegas menuju Xiao Chen. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Teriak Xiao Chen,
dan gelombang pedang Lingqi bergetar dengan kekuatan penuh lagi. Engah, awan kabut darah meledak di langit. Para pria dan wanita muda yang kekuatannya setara dengan alam kesadaran tingkat pertama atau kedua terus-menerus dihancurkan oleh gelombang pedang dan berubah menjadi kabut darah yang melayang di langit. Apakah ini seorang kultivator? Xiao Chen berteriak di langit, apakah ini raja di antara para kultivator? Ketika Anda bertemu dengan seorang kultivator sejati, Anda akan berlutut. Terbunuh hampir seketika, dia berteriak dengan marah. Sebelum itu, biarkan aku membunuhmu terlebih dahulu. Xiao Chen langsung memblokir jalan mereka dengan kecepatan 8 fase. Dia menggunakan kekuatan magis spasialnya untuk langsung menghancurkan jiwa yang baru lahir dengan kekuatan luar angkasa. Ketika dia ingin membunuh Nas Chen Sol kedua, dia tiba-tiba menghentikan kekuatannya dan melepaskannya, lalu mengikutinya dengan santai. Nas Chen Sol naik ke Sungai Kuning dan dengan cepat terbang menuju jembatan mati yang sedang dibangun ratusan mil jauhnya. Sesampainya di sini, dia langsung berteriak, "Kakak senior, selamatkan aku." Seorang kultivator parubaya yang duduk di sini dan memimpin beberapa murid sedang berpatroli, dan bertanya dengan kaget, "Ada apa, saudara junior? Sedang mengejarku. Apa? Apakah seniman bela diri tingkat rendah yang ingin mendiskusikan ilmu pedang di Gunung Huasan dan diam-diam mengadakan acara seni bela diri untuk berurusan dengan kita?" Petik 2. Tidak, itu. Sebelum Yuanying bisa menyelesaikannya kata-kata, dia dikejar oleh Xiao Chen dengan kecepatan 8 fase. Hancur di tempat. Siapa itu? Seorang kultivator parubaya di udara dan beberapa murid menghalangi jalan Xiao Chen. Bunuh bangsamu. Xiao Chen tidak bisa berkata-kata. Dia perlu mengambil tindakan sekarang. Dia ingin memberi contoh bagi para kultivator di dunia manusia dan menunjukkan kekuatan magisnya di luar angkasa. Retakan luar angkasa yang legendaris. Di tempat, semua pembudidaya muda dipotong menjadi 2. Kemudian, dia berteriak lagi, "Dimension Slash." Kekuatan ruang beriak, dan busur kematian berwarna biru muncul. Space Dimension Slash muncul, menghancurkan pedang terbang kultivator parubaya di tempat, dan kemudian memotong tubuhnya, dan akhirnya menghancurkan jiwa baru lahirnya. Xiao Chen tidak berhenti sama sekali, dan terbang ke hulu sepanjang Sungai Kuning. Aksi hari ini tidak akan berhenti sampai di sini.